Tahu gak sih kenapa setiap perusahaan itu punya konsep yang sama dalam mencatat laporan keuangan? Karena ada dasarnya, yaitu teori akuntansi. Secara sederhana, teori akuntansi merupakan kumpulan konsep dan prinsip yang menjadi dasar praktik akuntansi. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana transaksi keuangan seharusnya dicatat, diukur, dan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam praktiknya, setiap perusahaan harus menentukan kebijakan akuntansi, yaitu dengan metode dan aturan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Contohnya, seperti metode penyusutan aset tetap, metode penilaian persediaan, atau cara pengakuan pendapatan. Nah, disinilah teori akuntansi berperan, di mana teori akuntansi menjadi landasan konseptual dalam menentukan kebijakan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan. Artinya, kebijakan akuntansi sebenarnya merupakan penerapan praktis dari konsep-konsep yang dijelaskan dalam teori akuntansi. Selain itu, kebijakan akuntansi juga harus mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh lembaga penyusun standar, seperti Ikatan Akuntansi Indonesia, agar laporan keuangan dapat dibandingkan dan dipercaya oleh para pengguna informasinya. Sistem perkembangan akuntansi sudah dimulai sejak periode prateori, yaitu ketika sistem akuntansi sudah dimulai namun masih belum memiliki teori yang sistematis. Selanjutnya, pada tahun 1800 sampai 1955, yaitu muncul periode pragmatis, yang dimana pada masa ini organisasi seperti American Accounting Association dan American Institute of Public Accountant mulai menerbitkan pedoman dan prinsip akuntansi. Pada tahun 1956 sampai 1970 muncul periode normatif, yang dimana pada saat ini para ahli mulai merumuskan praktik akuntansi yang dianggap paling tepat. Fokus pembahasannya meliputi penilaian aset tetap, perhitungan laba, dan pengembangan kerangka konseptual pelaporan keuangan. Pada tahun 1970 sampai sekarang muncul periode akuntansi positif, yang memiliki tujuan menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi yang dilakukan perusahaan serta memahami respon pihak-pihak seperti manajer, pemegang saham, dan kreditur terhadap informasi keuangan. Selanjutnya, metode perumusan konstruksi teori akuntansi. Metode ini merupakan pendekatan sistematis untuk membangun teori yang dapat menjelaskan, memprediksi, dan mengevaluasi praktik akuntansi. Dalam pendekatan ini terdapat 3 pendekatan, yaitu pendekatan informal, pendekatan teoritis, dan pendekatan selektif. Perumusan teori akuntansi itu penting karena menjadi dasar dalam penyusunan standar akuntansi, praktik akuntansi, serta evaluasi metode dalam penyusunan akuntansi. Menurut Imam Ghazali terdapat 2 pendekatan utama dalam perumusan teori akuntansi. Yang pertama itu ada pendekatan positif dan yang kedua itu ada pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif sendiri itu berfokus pada bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang relevan dan andal bagi para penggunanya. Lalu, untuk pendekatan positif yaitu berfokus pada penjelasan dan prediksi terhadap praktik akuntansi yang terjadi dalam kenyataan sehingga teori akuntansi dapat didukung oleh bukti empiris yang dapat diuji secara ilmiah. Oke, poin selanjutnya akan kita bahas itu mengenai di mana dalam teori akuntansi ada 2 pendekatan utama yang sering dibahas karena memengaruhi bagaimana konsep dan praktik akuntansi berkembang. Pendekatan tersebut itu ada pendekatan tradisional dan pendekatan regulasi, di mana keduanya mempunyai cara pandang yang berbeda dalam membentuk teori dan standar akuntansi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pendekatan tradisional, di mana pendekatan yang didasarkan pada pengalaman, kebiasaan, dan praktik akuntansi yang sudah ada. Kita bisa melihat bahwa kelebihan dari pendekatan tradisional itu memberikan dasar teori yang kuat dan mendorong inovasi dalam pemikiran akuntansi. Sedangkan kita juga bisa melihat kelemahannya di mana kadang kurang realistis atau sulit diterapkan dan tidak selalu sesuai dengan kondisi praktik di dunia nyata. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai pendekatan regulasi, di mana pendekatan yang didasarkan pada aturan atau standar yang dibuat oleh lembaga resmi seperti Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan lebih bersifat mengikat mengikuti standar yang berlaku.
Kelebihan dari pendekatan regulasi sendiri itu lebih praktis dan mudah diterapkan, menciptakan comparability dalam laporan keuangan. Dan kelemahan yang bisa dilihat dalam pendekatan regulasi itu bisa dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi serta kurangnya fleksibel terhadap kondisi tertentu. Nah, di Indonesia sendiri, perkembangan teori dan standar akuntansi banyak dipengaruhi oleh perkembangan akuntansi internasional. Lembaga yang berperan penting dalam hal ini adalah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI yang menetapkan standar akuntansi keuangan atau SAK sebagai pedoman penyusunan dalam laporan keuangan. Saat ini, Indonesia juga telah melakukan konvergensi dengan IFRS untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta mempermudah perbandingan laporan keuangan dengan negara lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori akuntansi itu terus berkembang mengikuti kebutuhan dunia bisnis dan perkembangan ekonomi global.